Zulhas sebut Jokowi tak izinkan Kaesang maju Pilkada Jakarta walau ada putusan Ma. Zulkifli Hasan atau Zulhas Ketua Umum PAN mengungkapkan jika ia sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk membahas peluang Kaesang Pangarep maju dalam Pilgub Jakarta. Zulhas mengaku Jokowi kurang setuju Kaesang maju dalam Pilgub Jakarta. Hal ini dikatakan Zulhas di depan awak media di kantor di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Tadi saya tanya sama Bapak Jokowi, abis rapat, Pak, gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta? Kata Zulhas, waduh, gitu, jangan Pak Zul, katanya. Ujar Zulhas, iya, jawaban Pak Jokowi tadi, tambahnya. Dilansir dari Kompas.com, Zulhas mengatakan jika dirinya dulu pernah mengusulkan Kaesang berpasangan dengan Zita Anjani sekitar setahun yang lalu. Kaesang kan anak muda, saya malah sudah pernah ngusulkan dulu. Pak saya kan pernah ngusulkan dulu, setahun lalu, gimana Pak kalau Jakarta anak muda saja gitu kan, Kaesang. Setahun lalu kalau tak salah, ujarnya. Namun sekarang Zulhas mengatakan Kaesang sudah punya peluang maju di Pilgub Jakarta setelah ada putusan Mahkamah Agung, terkait batas usia kepala daerah. Dulu kira-kira begitu, sekarang sudah bisa, Pak, tadi saya bilang, iya terus siapa yang katanya gitu, yang apa itu yang gugat, gitu ya. Sekarang udah boleh Pak, digugat. Jangan Pak Zul, kira-kira itu, sebutnya. Putra sulung Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep kini bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada serentak 2024. Hal ini karena Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Kaesang yang berusia 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. KPU sendiri akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 pada 22 September mendatang. Sedangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember. Dalam putusan MA nomor 23 P/HUM/2024, batas usia calon kepala daerah diubah dari yang semula dibuat KPU. Usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Oleh karena itu, Kaesang bisa mendaftar seandainya pada hari pelantikan usianya telah memenuhi batas tersebut. Adapun pelantikan calon gubernur terpilih berbeda-beda jadwalnya di setiap daerah. Untuk Jakarta, pelantikan akan dilangsungkan pada awal 2025 atau setelah Kaesang genap berusia 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep mengaku ingin berduet dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta mendatang. Keinginan ini seusai Kaesang memenuhi syarat usia untuk maju Pilkada 2024. Keinginan Kaesang Pangarep ini disampaikan melalui channel YouTube pribadinya Kaesang Pangarep by GK Hebat pada Senin 3 Juni. Kaesang menuturkan ia ingin maju Pilkada Jakarta karena PSI memiliki kekuatan kursi yang cukup banyak di DPRD yakni sebanyak 8 kursi. Isu Kaesang akan maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ini muncul setelah MA mengabulkan gugatan yang mengubah persyaratan batas usia calon kepala daerah. MA mengabulkan permohonan hak uji materi yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia Ahmad Ridza Sabana terhadap Komisi Pemilihan Umum. Seseorang akhirnya dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, itu sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPU, KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Misalnya hari dilantik hari sekian. Tapi jangan lupa, pelantikan itu bisa diundur, bisa dimajukan, tergantung agenda presiden atau agenda menteri dalam negeri. Karena itu tidak bisa kita menjadikan pelantikan sebagai patokan umur. Patokan umur itu pada saat mengajukan berkas atau yang lebih pasti lagi pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu dua-duanya benar menurut saya. Kalau pada saat mengajukan berkas ada kelemahannya karena bisa ada perbedaan hari. Kan mengajukan berkas itu misalnya 3 hari. Nah dalam 3 hari itu bisa beda-beda itu perlakuannya. Ada yang hari terakhir, ada hari yang pertama. Nah karena itu untuk kepastian hukum ditetapkan bahwa pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu menurut saya sudah benar, praktik seperti itu. Tapi kalau untuk dilantik itu jauh sekali. Yang dilantik itu ada, yaitu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi, negarawan, menguasai konstitusi, kan begitu. Tapi syarat untuk dilantik berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Jadi ada memang dilantik itu. Tetapi kalau dalam konteks pemilihan ini bukan dilantiknya. Karena itu wilayah yang bukan lagi wilayah KPUD. Wilayah KPUD adalah wilayah penetapan calon atau penerimaan berkas pencalonan. Nah disitulah dia punya kontrol untuk mengecek apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi masa kita bikin putusan yang sifatnya erga omnes untuk semuanya, normatif, itu dimotivasi ditujukan untuk seseorang seperti halnya putusan 90 di MK. Makanya orang mengolok-ngoloknya kan. Kemarin mahkamah kakak, sekarang mahkamah adik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.